Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibis Rayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Ratusan sopir truk di Kabupaten Kota Waringin Timur, Rabu 8 Maret pagi, unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat daerah setempat. Mereka menuntut kembali dibukanya aktivitas galian C yang sejak 2 pekan terakhir ditutup dan membuat mereka tidak bisa bekerja. Menggunakan pengeras suara, sekitar 300 sopir truk dan pengusaha galian C di Kota Waringin Timur orasi dan unjuk rasa di depan kantor DPRD setempat. Mereka menyuarakan keluhan terkait ditutupnya kegiatan aktivitas galian C. Penghentian aktivitas galian C sejak 2 pekan terakhir terkait legalitas dan izin pertambangan mineral bukan logam. Hal itu membuat para supir truk angkutan pasir dan tanah uruk tidak bisa bekerja. Karenanya, para supir mengadukan nasib mereka ke DPRD agar bisa kembali bekerja, sebab ditutupnya aktivitas galian C tidak hanya berdampak bagi ribuan supir truk, namun juga masyarakat lain yang pekerjaannya bergantung pada tanah atau pasir uruk. Dari sekitar 70 lokasi galian C di Kota Waringin Timur, hanya 3 lokasi yang berizin, namun hanya 1 lokasi yang bisa beroperasi dan itu kekurangan alat berat serta tidak mampu memenuhi kebutuhan. Di stop aktivitas. Sudah saya sampaikan kalau kita ini supir ini kita ini pembeli. Kita nggak tahu masalah izin perizinan. Kita kan nggak ngerti soal izin perizinan. Harusnya itu sudah diantisipasi dari sebelum-sebelumnya. Nah, jangan tunggu kami turun, jangan tunggu kami ini teriak, kan gitu seharusnya itu. Jadi beliau-beliau yang pengambil kebijakan di dalam itu sudah merumuskan supaya kami tidak lagi terjadi hal yang kayak begini lagi nih. Nah, ini terjadi terus ini. Tujuan kita itu ditutup, oke silakan, tapi solusinya bagaimana ya kan? Coba bayangkan menutup tanpa solusi kan sama dengan mencekik ya. Tapi yang jelas kami sangat kesulitan itu. Karena saya mewakili di sini tidak hanya mewakili supir, tapi mewakili semua dari masyarakat, tukang ya, banyak yang kita wakili di sini. Yang memiliki izin tadi ada 3 itu katanya. Nah, ada yang mati tapi kejauhan, jadi nggak diambil gitu loh. Nah, ada yang hidup ini cuman yaitu tadi alatnya terbatas, kurang banyak lah, minta tolong ditambah. Melalui rapat dengar pendapat, DPRD mengeluarkan 6 poin rekomendasi, salah satunya memperbolehkan kegiatan aktivitas galian C di lokasi yang izinnya hidup. Selain itu, meminta pemerintah daerah menginventarisir perizinan galian C dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, serta melakukan rapat dengan Porkofinda, termasuk menentukan harga jual tanah dan pasir uruk. Dari hasil rekomendasi DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur, yang pertama adalah pemerintah daerah segera menginventarisir perizinan galian mineral bukan logam. Terus yang kedua, pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Karena berkaitan dengan perizinan ini adalah wewenangnya provinsi, wewenangnya gubernur. Dan yang ketiga, pemerintah daerah segera mengadakan rapat dengan Porkopinda. Terus yang keempat, perizinan yang masih hidup silahkan beroperasi. Dan nanti dikawal oleh pemerintah, juga penegak hukum nantinya, yang masih hidup. Yang kelima, pemerintah daerah segera menetapkan harga jual tanah uruk serta pasir uruk. Yang keenam, pemerintah daerah memberikan kepastian dan penetapan lokasi galian sesuai dengan peraturan bupati. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan mau kalau mengisi tanah di kilometer 678, karena itu perbuknya adalah kilometer 12 ke atas. Meski belum sesuai dengan harapan dan aspirasi para supir truk, setelah dilakukannya rapat dengar pendapat dan dikeluarkannya 6 poin rekomendasi, para pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Masud Badarudin, Hayat TV. Sebanyak 250 personel Polres Kota Waringin Timur dan Polsek setempat dikerahkan mengawal dan mengamankan jalannya aksi unjuk rasa oleh ratusan supir truk dan pengusaha galian C di kantor Dewan Perwakilan Rakyat daerah setempat.
Aksi unjuk rasa dilakukan oleh ratusan supir truk serta pengusaha galian C di Kota Waringin Timur, Rabu 8 Maret. Unjuk rasa dilakukan di kantor DPRD setempat dalam menyampaikan aspirasi terkait ditutupnya kegiatan aktivitas galian C sejak 2 pekan terakhir. Aksi unjuk rasa yang diikuti sekitar 300 orang demonstran tersebut mendapat pengawalan dari aparat kepolisian setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Sarpani menyebut, dalam mengamankan jalannya aksi unjuk rasa, pihaknya menerjunkan sebanyak 250 orang personil yang berasal dari Polres maupun Polsek setempat. Pengamanan dilakukan dengan cara preventif hingga pengemasan terbuka. 1 unit kendaraan water cannon juga disiagakan. Kendaraan taktis ini untuk meredam jika terjadinya aksi anarkis dari pengunjuk rasa. Hari ini ada kegiatan penyampaian aspirasi oleh rekan-rekan dari sopir truk, pengusaha angkutan, dan juga dari pengusaha galian C. Untuk antisipasi kegiatan tersebut, Polres Kaltim telah melaksanakan pengamanan. Kita mulai dari kegiatan preventif, dan pengamanan terbuka dalam arti pengamanan aksi unjuk rasa atau aksi damai. Personel yang kita libatkan 250 gabungan dari Polsek dan Polres, baik pengamanan yang tidak berseragam maupun yang berseragam. Semua tahapan sudah kita laksanakan sampai dengan tahapan pengamanan kegiatan RDP. Alhamdulillah sudah selesai. Aksi unjuk rasa oleh supir truk dan pengusaha galian C berjalan dengan lancar, termasuk saat dilakukannya rapat dengar pendapat. Masa aksi juga membubarkan diri dengan tertib. Masud Badarudin, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Aksi penipuan investasi bodong dengan korban mencapai puluhan orang kembali terjadi. Kali ini pelakunya seorang wanita warga desa Sungai Pakit, RT 7 RW 2, Kecamatan Pangkalan Banteng. Akibat aksinya ini, total uang korban yang berhasil dikeruk mencapai miliaran rupiah. Aksi penipuan dengan iming-iming investasi bodong yang dilakukan oleh Arofah, warga desa Sungai Pakit, RT 7 RW 2.
Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kota Waringin Barat berhasil mengeruk uang hingga miliaran rupiah dari 23 orang korbannya yang semuanya adalah kenalan serta tetangganya dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Dalam rilis kasus di Mapolres Kobar, Wakapolres Kobar Kompol Wilhelmus Helki menjelaskan terkait dengan kronologis penipuan yang dilakukan oleh tersangka. Di mana aksi pertama pelaku terjadi sekitar tahun 2019 lalu. Awalnya tersangka mengajak salah satu korbannya yaitu Siti Musrifah untuk berinvestasi pada bisnis koperasi yang dikelolanya. Saat itu tersangka menjanjikan keuntungan yang bakal diterima korban setiap bulan. Korban yang tertarik tawaran tersangka akhirnya mentransferkan uang sebesar 200 juta rupiah pada rekening tersangka. Tidak lama setelah itu, korban dibujuk untuk kembali mentransferkan uang sebesar 177 juta rupiah. Hingga total uang yang ditransferkan berjumlah 377 juta rupiah. Seiring berjalannya waktu, ternyata tersangka tidak bisa memenuhi janji keuntungan serta mengembalikan uang yang telah ditransferkan tersebut. Tersangka juga tidak bisa dihubungi serta diduga melarikan diri, sehingga korban melaporkan tersangka kepada kepolisian. Dari total korban 23 orang, nilai investasi yang berhasil dikeruk tersangka mencapai 1,5 miliar rupiah. Awal mulanya pelapor, yaitu saudari Siti Musrifah, ditawari kerja dalam bentuk investasi oleh tersangka, yaitu saudari Arofah, yang mana saat itu saudara pelapor tertarik untuk mengikuti dikarenakan pada saat itu tersangka menjanjikan keuntungan yang akan diperoleh setiap bulannya. Lalu pelapor mentransfer, setelah dijanjikan itu pelapor mentransfer uang dengan sebesar 200 juta rupiah, kemudian dengan menawarkan kerjasama dalam bentuk investasi kembali, dan juga menjanjikan akan mendapatkan keuntungan setiap bulannya, yang mana pada saat itu untuk uang sebesar 177 juta diserahkan langsung ataupun diberikan secara cash kepada terlapor ataupun tersangka. Hingga saat ini untuk keuntungan yang dijanjikan oleh tersangka beserta dengan uang modal yang telah diberikan kepada tersangka, ini belum ada penyerahan sama sekali. Artinya di sini belum ada keuntungan dari modal ataupun usaha yang dijanjikan oleh tersangka. Kemudian atas kejadian tersebut, pelapor mengalami kerugian dengan total nilai 377 juta rupiah. Uang yang ditransfer oleh para korban saat ini telah habis untuk membayar hutang serta membayarkan perputaran keuntungan dari korban yang ikut investasi. Saat ditanyai bentuk bisnis dari investasi yang dipaparkannya pada para korbannya, tersangka Arofah mengaku ia saat itu mengatakan bahwa ada bisnis koperasi kelapa sawit yang ternyata hanya tipu-tipu dirinya untuk meyakinkan korbannya. Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP terkait penipuan serta penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Muhammad Nasihin, SBTV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayuanita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.